jadi orang yang order itu bukan cuma kita ambil keuntungannya ya, tapi dari segi order itu kita bagiin manfaatnya kepada orang lain. Kayak kita bikin apa beasiswa untuk kuliah kayak gitu Mas. Jadi saya pun juga gak pernah kepikiran bakal bisa ngebantu mereka untuk berkuliah juga gitu Mas. Jadi dari situ ya alhamdulillah kan manusia yang paling baik adalah manusia yang bisa bermanfaat untuk orang lain kayak gitu. Itu sih pedomannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Syahid Mujitahidi, tentunya dalam program Madura Podcast. Pakaian yang kita kenakan ini adalah salah satu kebutuhan mendasar terhadap manusia, apalagi di era sekarang. Jadinya sekarang sangat sulit kita menemukan manusia yang sudah tidak menggunakan pakaian. Nah, bisnis ini sangat bagus atau tidak sih sebenarnya di Pamekasan? Telah hadir di sini owner atau CEO ini Mas? CEO Mas. CEO Strikeway. Ya. Ya, Mas Rofiki ya. Rifki Mas. Mas Rifki. Iya. Gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah baik. Ya, selamat datang di studio 2 kami. Keren nih Mas studionya Mas. Wah, ini belum seberapa masih. Tapi emang masih belum ada sponsornya kayaknya. Wah, siap. Sentilan ini. Oh iya. Mas, udah pertanyaan pertama ini langsung. Kok bisa nih dalam artian memilih bisnis konveksi? Oke. Jadi kalau di bisnis konveksi ini dimulai dari 2017 Mas ya. Jadi sebelum saya selesai kuliah, karena memang basicnya saya tuh gak seneng yang namanya pakai kemeja ataupun dan lain-lain. Saya sukanya kaosan sih Mas. Kaosan emang sukanya. Emang sukanya kaosan. Jadi saya juga Udah berkeluarga? belum. Mau tapi Mas. Mau. Niatnya nanti konsepnya juga mau pakai kaos atau gimana? Enggak. Diomelin ini nanti mertua malah kalau kaosan. Siapa tahu mau disamakan dengan atau disesuaikan dengan kesukaannya. Oh, enggak sih Mas. Masih ada toleransinya tapi Mas. Oh, Ini kan yang ada tamu-tamunya juga nanti Mas. Harus menghargai. Berarti emang kecenderungan dari dulu sukanya mengenakan kaos daripada kemeja. Ya, emang sukanya Dideketin dulu anunya. Emang Enggak apa-apa sukanya digeser kaos aja Mas. Begini. Oke. Oh iya, biar lebih kedengeran. Memang sukanya lebih ke kaos. Iya, sukanya Jadinya kaos. Jadi itu emang dari kecil katanya orang tua kalau dipakein kaos yang entah itu polo ataupun ada yang kancingnya tuh nggak mau. Jadi emang dari kecil mungkin ya, jadi dari kebiasaan. Karena emang kalau saya rasa sih pakai kaos tuh benar-benar nyaman sih Mas. Jadi lebih mudah untuk beraktivitas kayak gitu. Sejak kapan kepikiran ingin berbisnis dulu? Dulu sebenarnya pas waktu SMA udah mulai jualan sama teman-teman Mas. SMA. Jadi dulu pernah buka toko stiker juga. Sampai sekarang alhamdulillah ada sih toko stikernya di depan CP3 itu. Terus di situ mulai kepikiran, udah mulai dapat uang kan Mas sebenarnya. Maksudnya dulu gak mau kuliah, cuma karena orang tua maksa untuk kuliah, jadi ya udah harus dijalanin aja. Dulu sempat keterima di UM Malang D3 akuntansi, cuma karena orang tua nggak pasrah kayaknya kalau kuliah di Malang. Kenapa? Mungkin karena kalau di Malang tuh identik dingin kan Mas, jadi malas buat kuliah gitu. Oh, siap. Jadi Keren makanya, alasan lain. jadi makanya Jadinya mager aja gitu. Jadi takutnya mager, terus takut molor juga kuliahnya, jadi ya udah itu kuliahnya di UNER. Oh, lebih dekat di Lebih dekat Surabaya. kayak gitu. Terus berarti dari sejak SMA itu memang sudah bergelut di bisnis. Ya, walaupun udah mulai jualan sepatu-sepatu gitu. sepatu juga ya. Terus memutuskan untuk berbisnis konveksi itu sejak kapan? Konveksi itu sebenarnya 2018 sih Mas. Jadi 2018 buka. Jadi 2017 itu udah buka nih Mas Strikeway. Kan Strikeway itu sebenarnya dari kata jalan yang lurus gitu Mas. Nah, jalan yang lurus itu artinya dulu saya juga ini ya. Shiratal Mustaqim. Bukan bukan. itu Shiratal Mustaqim sih sebenarnya. Jadi kalau ditarik lurus ke situ gitu. Tapi kalau basicnya sebenarnya dulu saya jualannya itu Strikeway bukan konveksi sebenarnya. Strikeway itu dulu toko racing. Jadi kalau misalkan teman-teman yang suka racing, yang suka balapan gitu, rata-rata belinya ke toko dulu. Jadi kayak dulu itu ada katalognya namanya Racertis, terus
Racing Line itu baru ngetop-ngetopnya pas waktu awal-awal gitu. 2017 ya karena memang basic berangkatnya dulu dari teman-teman motor gitu Mas. Anak motor juga. Anak ya? motor dulu gitu juga. Jadi cuma ikut-ikutan doang sih Mas. Jadi dari itu udah ketemu sama teman-teman yang satu frekuensi buat buka yang namanya Streakaway. Jadi kalau Streakaway itu kenapa saya bukan ownernya, karena kalau ownernya itu ada 4 sebenarnya Mas. Maksudnya yang ngebangun Streakaway dari awal tuh ada 4 orang, saya Ada sama 4 teman-teman orang. gitu. Oh, berarti ini 4 orang yang membangun bisnis tersebut, Iya. bukan hanya sebatas Mas Rifki saja. Iya kayak gitu. Oh. Tapi yang lebih untuk dipasrahin sama teman-teman buat ngelola Streakaway ya saya gitu Mas. Ya alhamdulillah sekarang udah berkembang jadi udah 6 tahun berjalan dan sekarang udah berbadan hukum kayak gitu. Jadi Streakaway itu sendiri sekarang udah di bawah naungan yang namanya CV54 Indokarya. Nah, jadi Streakaway jadi anak bisnisnya CV54 Indokarya itu Mas. Di situ ada beberapa program yang kami jalanin. Sekarang udah berkembang jadi Hola Plus. Hola Plus tuh kayak event organizer buat olahraga meskipun kita kecil-kecilan masih fokus di futsal. Terus juga ada Holascape kayak desain ini Mas, desain pertandingan. Kayak misalkan hari ini ada pertandingan apa nih? Ya itu dibikin desainnya kayak gitu Mas. Terus juga ada Hola Sport Organizer, jadi foto-fotonya juga ada di situ juga gitu Mas. Sama satu lagi yang sama itu 54 itu tempat cuci sepatu. Jadi cuci sepatu sama tas-tas kayak gitu loh Mas. Item-item yang mungkin memang penting. Jadi memang rata-ratanya kayak gitu. Sama kalau untuk CSR tuh ada namanya 54 Foundation. Jadi CV ini juga punya CSR, ngekuliahin teman-teman yang punya bakat atau prestasi di bidang olahraga yang menengah ke bawah gitu Mas. Istilahnya mereka gak mampu untuk kuliah kayak gitu. Jadi itu salah satu CSR-nya gitu Mas. Ya alhamdulillah udah ada 4 orang karena tiap tahun tuh kadang ada 1, ada 2, sempat sih tahun pertama tuh ada 2. Terus tahun selanjutnya 1 termasuk sama ada sih pemain Madura U20 namanya Febri kayak gitu. Oh, Febri Trianto. Semua bisnis itu Mas sendiri yang enggak Mas, itu tidak dipetakan masing-masing sesuai dengan tim kerjanya Mas. Kalau saya memang lebih fokusnya di Streakaway. Di Streakaway. Gitu. Oh iya ya. Itu kan 2017 rame, bukannya 2018. Enggak, bukannya udah dari 2017 sih Mas. Cuma itu masih yang namanya toko racing gitu Mas. Jadi memang benar-benar fokus di aliran racing kayak gitu. Terus setelah kita pelajari selama 1 tahun 2 tahun berjalan, kita kan punya yang namanya database penjualan Mas. Nah dari database penjualan itu ada satu hal yang lucu gitu. Kenapa kaos-kaos polos waktu itu masih belum rame banget sih Mas. Kalau sekarang udah rame banget kaos polos. Jadi dari data penjualan itu memang signifikan yang paling banyak lakunya itu kaos polos. Kenapa? Ya mungkin kalau dilihat dari segi harganya sebenarnya cukup murah sih Mas ya. 50.000 sekarang udah bisa dapat kaos dengan bahan yang mungkin 1-2 lah sama bahan distro kayak gitu. Karena kan bahan kaos tuh rata-rata pakai Katun Combat 30S atau Katun Combat 24S kayak 24S. Gitu. Iya ya. Yang membuat mantap di bisnis tersebut itu apa sebelum buka? Pasti ada kan. Dalam artian nih banyak pilihan. Saya yakin tidak akan langsung mantap 100%. Oh, saya apa yang membuat tiba-tiba mantap? Kalau yang dibilang tiba-tiba mantap sebenarnya gak ada usaha yang mungkin bisa dijalani langsung jos langsung dari awal mungkin Mas ya. Jadi kalau misalkan dibilang mantap karena saya ngelihatnya di sini masih belum ada konveksi yang memang benar-benar profesional gitu Mas. Mulai dari segi penanganan masalah ataupun dari segi pembuatan PO-nya. Jadi sebelum dibikin tuh harus ada bikin PO dan lain-lain. Jadi biar ketika udah barang jadi udah sesuai sama yang diinginkan. Jadi tingkat kekecewaan konsumen juga gak besar gitu Mas. Jadi udah setara sesuai. Misalkan saya punya ekspektasi kalau misalkan bikin di Streakaway itu kayak gini, ya hasilnya bakalan jadinya sama kayak gitu. Karena mungkin aja sih tiap orderan tuh pasti ada salah satu yang cacat produksi ataupun ada kendala yang namanya juga kan yang ngerjain manusia, pasti ada kayak gitunya. Cuma semaksimal mungkin kami selalu bisa mengusahakan untuk usaha itu orderan itu sesuai dengan yang diminta sama customer kayak gitu. Terus kalau misalkan awal-awal sebenarnya 2017 sampai 2018 tuh sepi sih Mas toko ya.
benar-benar yang sepi sampai orang tua saya tuh saya masih ingat banget gitu. Orang tua saya tuh bilang gini, Kak munjang maturan bentak laku lain lah gitu. Karena memang benar-benar sepi gitu Mas. Jadi itu kayak benar-benar jadi tamparan buat saya gitu. Kenapa mereka udah percaya sama saya buat ngebangun bisnis, buat kenapa sih kok ya orderannya gak rame gitu Mas. Nah kayak gitu. Jadi dari situ kayak terasa ketampar banget karena waktu itu kan masih mainnya di Instagram ya. 2017 tuh baru adanya Instagram gitu. Udah mulai online, cuma gak semasif sekarang ini gitu. Jadi dari situ saya juga ngerasa ada tamparan nih. Sampai waktu itu saya ada niatan, karena kan saya juga gak pengen ini Mas ya, idealisnya maksudnya gak pengen kerja di orang gitu. Dulu pernah ikut lamaran di PT Garam, cuma gak keterima. Jadi dari situ saya harus bisa buktiin paling gak minimal ke orang tua saya kalau misalkan nanti bisnis ini atau usaha ini bisa membantu minimal menghidupi saya sama tim kerja saya kayak gitu Mas. Nah dari situ alhamdulillah 2018 saya mulai berkecimpung di futsal. Nah kenapa di futsal? Karena memang basicnya suka futsal. Terus dari situ udah mulai banyak relasi nih Mas. Relasinya mulai dari kan saya ngajar SMA. Dari SMA itu udah mulai banyak nih Mas yang mulai order kaos kelas gitu. Karena kan memang kendalanya memang nggak ada, awalnya tuh kalau ditarik ulur itu memang nggak ada konveksi yang mau mengembangkan berkembang gitu Mas, istilahnya kayak gitu sih. Dulu saya pernah ada cetak, ada namanya konveksi itu di Romadoni ya, kalau nggak salah di Sedangdeng. Nah jadi kalau saya lihat emang zaman itu kan bakal terus berkembang dan pabrik pun juga bakal berinovasi untuk memberikan yang terbaik buat customernya. Jadi dari situ alhamdulillah saya juga bisa ngejar permintaan konsumen dari situ. Jadi alhamdulillah dari kenal futsal, ngelatih futsal, punya relasi banyak lumayan, dan di situ mulai baru banyak ramai orderan. Jadi dari yang awalnya racing udah jadi ke toko konveksi sekarang Mas. Jadi di Strike Away sekarang ada toko retail yang ngejual kaos polos sama jaket, dan sekarang udah ditambah konveksinya. Kalau dilihat yang paling ramai apa? Ya paling ramai konveksi sebenarnya Mas, kayak gitu. Iya. Kenapa masih bertahan? Kan waktu itu udah ada tamparan kayaknya. Apa yang membuat tiba-tiba langsung tetap bertahan gitu? Saya yakin waktu itu di luar ekspektasinya pasti rame kan? Iya. Nah ternyata di luar ekspektasi sampai orang tua juga ngasih tawaran berbeda. Kenapa nggak mencoba untuk kerja yang lain? Iya. Kenapa masih bertahan sudah ada kayak gitu? Kenapa ya? Mungkin karena saya percaya mungkin ini saya kalau misalkan ditemukan sama dengan orang yang tepat, insya Allah bisnis ini bakal berkembang gitu Mas. Jadi alhamdulillah dari itu saya banyak belajar, karena memang ngebangunnya benar-benar cari konsumennya tuh benar-benar dari nol gitu Mas. Kita mulai sebar brosur dan lain-lainnya, alhamdulillah feedback itu ada gitu Mas. Jadi semakin banyak kita punya relasi, sebenarnya itu bakal jadi feedback kita kayak gitu Mas. Kayak kemarin, kalau dulu sih sebenarnya kita sampai cari sponsor event misalkan gitu, kita ikutin sponsor, buka booth dan lain-lain kayak gitu. Jadi dari situ kan mulai dikenal nih Mas. Karena kalau saya yakin semakin banyak orang yang kenal, minimal pasti bakal ada orang order, minimal ada orang yang kenal dulu lah, baru nanti bakal ada orderan kayak gitu. Iya, berarti waktu itu masih optimis aja bahwa Masih ini tetap akan optimis berkembang. aja. Tapi kan ada hal yang penting nih. Dalam artian ada poin utama yang membuat optimismenya itu tetap kuat. Apa hal itu? Kan bisa aja, oke sekarang sukses nih. Bisa aja kan yang optimisme tersebut itu mengarah tiba-tiba gak sukses gitu, gagal. Apa waktu itu yang membuat tiba-tiba tetap tampaknya ini akan besar nanti pada masanya? Soalnya yaitu Mas, berawal dari permintaan konsumen sebenarnya. Ada masalah nih Mas, masalahnya orang-orang itu kalau nyetak kaos rata-rata ke Surabaya, ke Bandung. Berarti kan ada pasarnya nih Mas. Nah kalau ada pasarnya berarti tinggal kita nyelesain solusinya kayak gitu. Jadi kita udah bikin solusinya. Masa sih kalau kamu udah ada solusinya di sini masih gak mau bikin kayak gitu Mas. Oh gitu. Berarti kenapa waktu itu bertahan? Karena melihat di sini sudah ada pasar. Udah ada pasarnya Mas. Sudah ada pasar. Cuman sekarang cuma tinggal mencari caranya bagaimana pasar tersebut itu tidak terus keluar. Ya, kita wadai gitu. di sini. Ya. Dan itu sudah bisa dilakukan oleh
straight away. Alhamdulillah udah bisa Mas. Cuma memang kendalanya karena memang di sini gak ada toko kain ya. Maksudnya toko kain proper di yang mau di sini, yaitu kendalanya memang masih di biaya sih Mas. Harganya masih bisa lebih mahal dari konveksi yang mungkin ada di Bandung ataupun dan lain-lainnya. Cuma memang bedanya gak jauh sih. Cuma masih bisa di tahap toleransi gitu Mas, kayak gitu. Jadi masih aman. Jadi solusinya udah ada. Tinggal teman-teman ya alhamdulillahnya bisa percaya straight away itu makasih banget gitu Mas. Apa menurut Mas ini? Kok mereka sangat percaya terhadap straight away? Nah, itu selama setiap order kami lewat tim JS udah selalu evaluasi kira-kira gimana sih hasil orderannya di sini gitu. Kepuasannya gimana. Jadi saya sama tim juga harus cari kenapa sih kamu pengen di straight away kayak gitu. Karena kalau kami selalu sama tim pengen bikin orang itu jadi lebih baik, jadi lebih keren gitu Mas. Contohnya kalau desain di straight away, insya Allah kami selalu usahakan untuk lebih yang modern gitu Mas. Karena kan kalau saya juga heran juga sih Mas, kalau seleranya orang Madura itu sukanya warnanya yang nabrak-nabrak, kayak hijau sama kuning, terus biru sama kuning gitu. Jadi kayak benar-benar, nah kita lebih ngebikin selera mereka lebih dimodernkan lagi kayak gitu, lebih kalem lagi kayak gitu Mas. Jadi kan kalau misalkan mau ada orang order ke tempat kita punya ciri khas nih Mas. Kalau kamu pengen bagus ya udah di straight away aja gitu Mas. Karena memang kami selalu fokusin untuk ke tim desain kami untuk ngasih desain yang memang benar-benar jadi ciri khasnya straight away kayak gitu Mas. Lebih simple, terus lebih ada edukasinya juga Mas. Simple tapi elegan gitu. Nah kayak gitu. Oh iya. Jadi mungkin itu yang jadi pilihan mungkin Mas dari kayak berarti gitu. Dalam analisa SEO straight away, mengapa pelanggan itu lari juga? Apa dalam artian mau ke straight away itu gara-gara memang keunggulan salah satunya di desain? Bisa jadi itu Mas. Bisa jadi. Ada keunggulan lain? Kalau keunggulan lain sebenarnya sama sih Mas ya. Kalau konveksi kan rata-rata itu, cuma dari setiap orderan misalkan ada orderan yang salah, kita tanggung jawab sebenar-benar tanggung jawabnya. Kayak kemarin ada orang orderan salah, ya kita tanggung jawab 100% penuh. Uangnya mau dibalikin atau mau bikinkan yang baru kayak gitu. Jadi memang kita pengennya gak pernah ngecewain pelanggan. Cuma yang namanya manusia pasti ada salahnya gitu Mas. Oh iya, berarti itu dalam artian pelayanan juga diutamakan. Tetap diutamakan. Iya, sekarang sudah masuk dalam tataran fase ekspektasi. Saya dulu udah ada di fase ini nih gitu. Atau belum sebenarnya? Sebenarnya gak pernah menyangka ada di fase kayak gini. Oh berarti sekarang, ekspektasinya berada di bawahnya ini sebenarnya di fase sekarang. Gitu. Oh ya alhamdulillah. Ini melampaui ekspektasi berarti. Melampaui gitu. Gak pernah. Soalnya kan saya gak pernah punya target harus gini gitu Mas. Jadi saya lebih realistis aja sih Mas. Kalau misalkan bulan ini ya bisa beli alat untuk memperluas kuantitas produksi, jadi saya beli. Jadi memang benar-benar nggak terlalu ngoyo gitu Mas. Jadi memang benar-benar ya udah ini adanya ya kita maksimalin kayak gitu Mas. Jadi alhamdulillahnya sekarang kalau yang ada di tim kerja itu udah 21 orang sekarang Mas. Jadi emang alhamdulillahnya ya bisa ngebantu lah Mas, salah satu dikit-dikit. Dulu ada sih Mas tim kerja saya yang mulai kerja dari gaji 400.000 mungkin Mas. Ya alhamdulillah sekarang udah mulai membaik kayak gitu. Jadi senangnya bisa usaha ini bisa membantu orang buat bertahan hidup, paling nggak bisa mengembangkan kayak gitu Mas. Setidaknya memberikan pendapatan terhadap beberapa karyawan yang kerja. Ya, sekarang kan udah punya yang dimaksud fase ini nih bisa dideskripsikan seperti apa yang dimaksud fase ini sekarang ini? Kan banyak orang yang juga mereka taunya cuma ya straight away kayak itu udah mulai terus besar. Siapa tahu ada hal yang lain yang tidak orang lain lihat sebenarnya. Yang dimaksud ada di fase sekarang ini fase yang seperti apa? Fasenya alhamdulillah straight away sekarang udah mulai bermanfaat banyak buat teman-teman, kayak ya itu tadi Mas, udah mulai banyak orang yang tahu juga bermanfaat, mulai order. Jadi orang yang order itu bukan cuma kita ambil keuntungannya ya, tapi dari segi order itu kita bagiin manfaatnya kepada orang lain. Kayak kita bikin beasiswa untuk kuliah kayak gitu Mas. Jadi saya pun juga gak pernah kepikiran bakal bisa ngebantu mereka untuk berkuliah juga gitu Mas.
Jadi dari situ ya alhamdulillah kan manusia yang paling baik adalah manusia yang bisa bermanfaat untuk orang lain kayak gitu. Itu sih pedomannya. Jadi itu yang memang benar-benar bisa kami taruh di tim, paling enggak kita harus bisa ngebantu orang lain kayak gitu Mas. Itu sih. Iya. Berarti dalam hal ini yang dimaksud fase saat ini, Streakway bukan hanya sebatas untuk mendapatkan omset sebesar-besarnya, tapi sudah mampu omset tersebut dikelola salah satunya untuk bermanfaat terhadap orang lain melalui beasiswa tersebut. Emang gimana caranya untuk dapat itu? Kalau kayak gitu sebenarnya kan ini beasiswa masih tertutup sih Mas, soalnya kan memang belum punya dana besar kayak gitu. Tapi maksudnya di suatu hari nanti saya juga berharap beasiswa ini juga bisa lebih berkembang lagi gitu Mas. Karena dari segi saya ngajar futsal atau ngelatih futsal itu banyak pemain saya yang emang rata-ratanya yang suka futsal tuh menengah ke bawah gitu Mas. Jadi mereka tuh kalau ditanyain kalau udah lulus SMA mau kemana gitu, nggak ada Mas, paling nganggur cari kerja kayak gitu. Karena saya yakin sendiri, saya kan juga basicnya dulu berangkat dari anak-anak beasiswa juga Mas. Jadi dari situ saya ngerasain banget dampak beasiswa ini buat seseorang gitu. Minimal dia itu dapat pendidikan. Ketika dia dapat pendidikan, otomatis saya rasa pola pikirnya bakal berubah. Ketika pola pikirnya bakal berubah, dia pasti bisa ngambil keputusan yang lebih baik buat kehidupannya kayak gitu. Contohnya sekarang udah sedikit suatu tempat lingkungan kerja yang mau terima lulusan dari SMA mungkin. Minimal kan rata-rata sekarang mungkin udah S1 gitu Mas. Jadi ketika kita udah bisa ngasih peluang yang lebih baik untuk bisa dia dapat gelar S1, jadi dia bisa lebih peluang dapat kerjanya juga bisa dapat gitu Mas. Nah, dari situ kan nanti bisa ngebiaya menafkahi keluarganya dan lain-lain. Nah, itu sih Mas. Jadi arahnya ke sana, peningkatan pendidikan. Iya. Ini yang sangat menarik sekali bahwa bukan sebatas untuk menjembatani pelajar untuk naik lah level dalam artian jenjang pendidikannya bisa sampai kuliah, tapi juga ada misi yang lain. Misi yang lain yang dimaksud adalah bahwa Mas Rifki ini menyadari bahwa pendidikan tersebut itu mampu mewarnai lah langkah kehidupannya ke depan. Dan siapa tahu dengan beasiswa tersebut itu membuat kehidupannya bisa lebih baik. Iya kayak gitu. Karena memang sekarang sudah berapa? Apanya Mas? Yang mendapatkan yang beasiswa? Yang dapat itu 4 orang Mas. 4 orang. Ini yang sekarang. terakhir udah semester 7. Jadi saya punya teman Mas, tim kerja saya juga dia juga kerja di saya juga sambil kuliah. Jadi kerja di saya tuh kerja di Streakway itu bisa kerja sambil kuliah juga gitu Mas. Nah, online enggak kuliahnya? Enggak sih Mas. Oh, ya. Kuliahnya kan di sini Mas. Jadi bisa ngatur jadwal kayak gitu. Terus alhamdulillah dulu pas waktu dia angkatan 17 sebenarnya Mas. Dia nganggur kurang lebih 2 sampai 3 tahun enggak kuliah, dia kerja. Nah, saya lihat perbandingannya ketika dia enggak kuliah. Dia ngambil keputusannya itu minder gitu Mas. Kayak ketemu orang tuh minder. Cuma kalau saya lihat perbandingannya sekarang dia kuliah sama dia nggak kuliah beda jauh Mas. Sekarang dia udah pintar gaya gitu Mas. Maksudnya pintar gaya tuh bisa menata penampilannya gitu. Terus juga bisa ngomong dengan baik sama orang. Jadi nggak malu. Jadi dia sekarang lebih pede aja kalau ketemu sama orang. Nah, dari situ kan udah benar-benar ngerubah kehidupannya gitu Mas. Kayak gitu. Jadi yang memang lebih dipikirin gimana si anak ini atau si teman saya ini bisa lebih berkembang ke depannya. Entah itu nanti tim saya itu mau keluar ataupun itu adalah salah satu yang anggapannya saya sama teman-teman udah bisa bermanfaat buat dia gitu. Itu jadi keputusan dia. Oh, sekarang sudah ada 4 berarti? Udah ada 4 gitu Mas. Udah berapa total yang dihabiskan untuk 4? Sedikit sih menurutnya. Soalnya kan pas waktu nggak banyak sih sebenarnya Mas ya. Gak banyak itu kan relatif Mas. Kalau orang yang pendapatannya pas-pasan melihat itu bisa aja banyak gitu. Baru kalau orang yang pendapatannya memang sudah 1 M per bulan gitu, iya melihat itu sedikit gitu maksudnya. Jadi karena dibantu sama sekarang alhamdulillahnya udah ada KIP Mas ya. Jadi kendalanya juga kalau teman-teman yang menengah ke bawah itu nggak punya
uang untuk minimal ngedaftar tuh nggak punya Mas. Contohnya kalau kemarin tuh kalau nggak salah di Unira kan ada yang di kuliah di Unira sama di IAIN Mas. Di Unira itu uang kalau ada uang daftarnya kalau nggak salah. Kurang paham Nah saya. itu jadi ada uang daftarnya. Nah itu yang kalau yang Febri kemarin tuh dia nggak punya uang buat ngedaftar. Jadi alhamdulillahnya Febri itu setelah lulus masuk tes itu Febri dapat KIP. Jadi dia bisa gratis gitu. Itu Mas. Jadi makanya saya bilang nggak banyak karena beberapa di situ udah ada yang dapat beasiswa dari kampusnya juga kayak gitu Mas. Oh, berarti dalam artian bantuannya ini bukan langsung full per semester berapa atau maksudnya berapa Enggak sih Mas. atau full? Jadi Tergantung kebutuhan. tergantung kebutuhan. Jadi misalkan memang dia lagi butuh uang buat bayar SPP ataupun lain-lainnya kita bantu kayak gitu. Jadi dari situ. Kalau awalnya memang dari awal sih, maksudnya karena bayar uang buat daftar kuliah, daftar ulang itu kurang lebih 1.800.000-an kalau nggak salah. Kalau di sini Mas ya. Jadi dari situ terus ada ditawarin sama temannya buat ikut beasiswa KIP. Nah dari situ dia dapat beasiswa KIP kayak gitu. Jadi nggak pas langsung ini sih Mas. Jadi tiap ini ditanyain dulu kamu butuhnya apa aja nih buat bayar uang pembangunan sama uang SPP kayak gitu. Terus kalau yang kemarin tuh yang semester 7 ini udah bisa bayar uang SPP sendiri Mas kayak gitu. Iya ya. Berarti memang ketika dibutuhkan straightaway siap ada. Iya. Gitu. Oh, siap. Memang masih dikira olahraga sih Mas. Maksudnya orang yang punya olahraga tapi prestasi ya kita bantu insya Allah kayak gitu. Selagi masih ada. Ke depan apa nih? Ke depan. Oh jangan ke depan dulu. Konsen yang sekarang sedang diseriusi apa yang sedang? Sekarang kita lagi fokus untuk menambah kuantitas produksi tiap bulan sehingga biar lebih cepat lagi ngerjainnya. Jadi kayak gitu. Sekarang udah alhamdulillah kemarin udah nambah tempat baru untuk sewa rumah untuk tambah kuantitas produksi kayak gitu Mas. Jadi yang biasanya mungkin orang itu orderannya bisa selesai 3 minggu sampai 4 minggu, ya kita bantu lebih cepat biar bisa lebih cepat dari kurang lebih 1 minggu sampai 2 minggu lah. Jadi kayak gitu. Jadi biar apa ya biar hasil yang didapat juga bisa lebih banyak. Hasil itu karena kalau di Streakaway juga ada yang namanya sistem sharing profit sama tim kerja Mas. Nanti tim kerja dapat bagian dari omset kayak gitu. Dengan sistem yang sudah diatur oleh Streakaway. Kalau ke depan apa yang sedang dipersiapkan? Persiapkan ke depan untuk Streakaway sendiri insya Allah masih ngejar di online sih Mas. Karena alhamdulillah kemarin juga dapat FYP. Kalau di TikTok itu kan FYP masih namanya. Nah itu benar-benar ngasih dampak banget buat penghasilan di Streakaway gitu. Jadi udah ada. Kalau dulu saya selama 5 tahun 6 tahun ini nggak pernah dapat orderan jauh banget gitu Mas. Sekarang tuh kemarin bisa dapat orderan dari Taiwan, dapat dari Papua, terus kemarin tuh juga banyak dari Batam. Jadi udah mulai order online-nya udah mulai banyak. Karena kan barangnya bukan barang jadi kalau saya jualnya Mas. Jadi barang-barang custom kayak gitu. Jadi alhamdulillah kemarin udah banyak mulai nyebar penjualannya, udah mulai nyebar ke Indonesia sama ada beberapa luar negeri kayak gitu. Selain Taiwan mana aja yang luar Malaysia negeri? pernah Mas. Malaysia, Taiwan, sama ya udah itu aja sih Mas. Itu aja. Karena baru FYP-nya itu awal tahun ini. Oh berarti ke depan ini ingin menguatkan bisnis yang di online-nya. Iya. Oh. Karena kalau di online tuh orang luar tuh sebenarnya lebih rela buat bayar mahal sebenarnya Mas. Jadi kalau orang mungkin kalau di kendalanya juga kalau orang luar tuh bisa bayar mahal karena kalau di sana sendiri tuh gak ada tempatnya, gak ada tempat produksi. Jadi yang di sini mungkin 75.000 udah mahal, di sana tuh masih hitungnya murah Mas. Soalnya, kan beda. Kayak gitu. Jadi makanya itu bisa jadi solusi di tempat lain malah jadinya. Oh, siap. Berarti sekarang ngejar di pasar di luar negeri. Iya kayak gitu. Siap. Apa nih yang ingin disampaikan sejauh ini dari proses sudah bertahan 6 tahun ya? 6 tahun berjalan. 6 tahun berjalan terhadap orang-orang yang sudah jadi langganan dari Streakaway. Terima kasih udah order di Streakaway, udah mempercayakan orderannya di Streakaway. Mohon maaf nih kalau misalkan memang ada orderan yang sedikit salah, dan juga
seru aja berbisnis gitu Mas. Bisa ketemu sama orang baru, bisa ketemu sama, ya alhamdulillah udah pernah ketemu orang baru yang benar-benar bisa terus belajar gitu Mas. Jadi kayak tiap minggu pun saya juga ikut gimana caranya mengevaluasi tim dan lain-lain. Itu seru banget sih sebenarnya Mas. Jadi kayak nggak ada bukunya sebenarnya. Jadi harus terus belajar dan lain-lain kayak gitu. Jadi kalau misalkan rasa syukurnya sih, saya bersyukur banget gitu Mas, punya ibu yang bisa selalu ngedoain saya kayak gitu Mas. Jadi itu yang nggak pernah ada gitu Mas. Jadi tiap ini selalu didoain gitu. Itu sih Mas. Jadi alhamdulillahnya di situ. Selama 6 tahun ini saya bersyukur banget Allah udah ngasih rezeki yang baik, udah mempertemukan saya dengan tim-tim yang hebat. Menurut saya itu yang rezeki yang memang mungkin nggak bisa ditukar sama apapun. Iya, dan juga ada backingan doa orang tua juga. Iya. Iya. Ya itu sahabat KTV, bahwa tapi yang paling penting sebenarnya, salah satu yang penting dalam pandangan saya dari pembahasan kali ini adalah, oke, kalian memang berbisnis, tapi janganlah jadikan bisnis itu jadi sebagai segalanya untuk mendapatkan omset, tapi hasil dari bisnis tersebut juga fungsikan untuk bermanfaat terhadap orang lain. Dan itu yang sudah dilakukan oleh Strikeway. Saya Syahid Mugitahidi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.